Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedang mewawancarai salah satu restoran yang menyajikan produk yaitu pecak bandeng. Dan di sini narasumber kita yaitu Bapak Intus yang akan memberikan informasi kita di sini terkait pecak bandeng itu apa dan juga bagaimana dalam pengolahan itu akan seperti apa gitu. Baik Bapak, di sini pertanyaannya, Bapak tadi udah mulai dari tahun 2011, berarti sudah 14 tahun ya Pak ya? 14 tahun. Untuk menunya itu dari awal memang pecak bandeng atau gimana Pak? Kalau awalnya di 2011 itu kita hanya ayam bakar, ayam goreng, sama soto daging. Oh, soto daging. Awalnya soto itu di sekitaran itu pecak bandeng itu di kota, terutama di dalam kota. Oh, ya. Itu belum ada, adanya kan jauh di Sawah Luhur. Oh iya. Ada yang merekomendasikan, Pak, gimana kalau coba-coba pecak bandeng di kota gitu. Memang sebenarnya bandeng itu kan ada ciri khas Banten ya. Iya. Ya, ciri khas Banten. Jadi bandeng itu sendiri, pecak bandeng itu sendiri sebenarnya banyak pengolahannya. Kita karena mencari yang lain pada saat itu, jadi kita bandengnya itu kita bakar, tapi menggunakan sambal mentah, sambal olahan. Gitu ya. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu juga, sekitar perjalanannya itu hampir setahun lah, baru dikenal tuh bandeng. Dikenal, tadinya dicoba-coba mungkinnya 1-2 orang, lama-lama dari mulut ke mulut rame. Jadi akhirnya yang terkenal itu pecak bandengnya justru kita, bandeng ala Mama Ren. Oh iya. Namanya kita pakai pecak bandeng Maren, ini kan istilahnya nama anak ya. Ya. Alhamdulillah Pak. Jadi Bapak, ini kan selama Bapak 14 tahun ya, itu apa sih kayak ada naik turunnya nggak dalam sebuah usaha? Terus Ada. gimana supaya Bapak itu kayak istiqomah dalam berusahanya? Kalau namanya usaha pasti ada kendala, pasti. Ya. Nah makanya saya merintis ini pun tidak semata-mata langsung rame. Nah, apalagi kita tidak menggunakan promosi, Iya. umpamanya media, apalagi zaman sekarang sama YouTube gitu. Enggak, kita menggunakan media kita itu hanya dari mulut ke mulut. Kuliner itu selera, ya kan? Kadang ada lagi selera anginnya ke sini bagus, ya kan? Ya rame, nanti anginnya ke sini lagi sepi kan. Kita menjaga citra rasa aja. Oh iya. Ya konsisten kita di situ, diusahakan itu fresh. Makanya kita belanjanya itu dari malam, pagi langsung diolah. Dan bakar ikan tuh gak sekalian bakar gitu, enggak. Pokoknya ada 10-20 kilo lah, mesti dibakar semua enggak. Kalau lagi rame, kira-kira ngabisin berapa banyak ikan bandengnya Pak? Kalau awal-awal sih kita cuma hanya butuh bandeng itu sekitar 5-10 kilo. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ke sini kita dalam satu hari itu paling sedikit 80 kilo. Kalau di weekend bisa sampai 100-120 kilo. Itu membuat rumah makan yang ala rumahan gitu. Iya. Kita bangsanya itu justru dari anak-anak sampai orang tua yang kita jadi semua bisa menikmati. Kita mau makan pedas ada, mau makan yang nggak pedas ada. Kira-kira ini kan pecak bandeng, bisa nggak sih kayak pakai ikan lain selain bandeng? Bisa, karena satu bandeng itu kan ciri khas Banten. Nah, keduanya juga saya ingin menghidupkan lagi kuliner Banten gitu. Iya. Ciri khas Banten itu apa? Supaya orang tahu kalau di mana di Banten itu pasti pecak bandeng yang dicari. Ini Pak, penasarannya, kan ini menjaga citra rasa agar tetap terus konsisten gitu ya. Awal Bapak untuk merintis di pecak bandeng ini, apakah ada Bapak riset atau mungkin mencoba banyak resep gitu Pak untuk menemukan rasa yang benar-benar pas gitu? Sebenarnya resep inti karena memang saya tuh gini, kita membuka ini karena saya istri, terutama istri kan. Jadi istri saya itu memang chef jago gitu. Nah, bukan chef sih sebenarnya. Memang dia jago masak aja, hobi. Akhirnya nyoba-nyoba lah bikin resep sendiri. Coba kita pakai sambal mentah. Iya, berinovasi. Berinovasi gitu. sendirilah, nyoba-nyoba. Tapi ternyata alhamdulillah itu disukain sama konsumen dengan kesegeran sambal itu. Tapi Pak, balik lagi ke yang per hari kan bisa menghabiskan tadi 80 kilo ya ikan bandeng. Nah itu saya penasaran, masuk ikan bandengnya itu dari mana sebanyak itu?
Kita belanja di pasar sih biasa aja di pasar. Jadi memang kita belanja sendiri, kita mencari sendiri, melihat ikannya yang segar kita beli gitu. 10 kilo, 20 kilo gitu kan. Terus saya tanya, Mang, saya butuh sekian kilo, sanggup gak setiap hari? Oh sanggup, gitu kan. Dengan bentuk ikan dan fisiknya yang masih segar begini, siap. 2 tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat naik lagi sampai 42, jadi 50 kilo, 60 kilo. Saya tanya lagi ke tukangnya, Mang, sanggup nggak sekian kilo tiap hari? Siap. Alhamdulillah itu sampai sekarang sampai 100 kilo pun dia siap menyediakannya. Nah, makanya kita mencari owner buat ikan itu sendiri, kita harus mencari orang-orang yang benar-benar bisa kita percaya gitu. Jadi walaupun dengan harga yang berbeda, nggak masalah kan. Yang penting dia bisa menyiapkan ikan yang kita butuhkan. Dengan kualitas yang baik ya Pak. 2 kali kualitas yang kita pernah nyoba waktu itu sekali, mengecewakan kan. Kita videonya bagus, promonya kan, begitu datang ke sini nggak semua, dari sekian puluh kilo ada beberapa kilo yang berat lah istilah kasar, kan kecewa. Pada saat itu kan susah mau direturnya. Nah itulah yang kita nggak mau. Segaran bahan baku juga. Iya, terasa kalau namanya ya. ikan ini kan setiap hari ya, Iya. kita dibutuhkan setiap hari. Jadi kalau ikannya sudah nggak seger ya udah pasti nggak enak dimakan. Cabang itu masih di sini atau udah ada cabang yang lain? Pak? Dulu pernah kita buka cabang, tapi karena dengan situasi dan kondisi yang tidak kondusif, akhirnya kita kembali lagi ke sini. Saat ini belum ada rencana lagi karena kita juga perekonomian juga lagi begini kan. Kemarin juga kan ada zamannya tuh kayak COVID gitu ya Pak. Nah itu buat omset sendiri itu Ya. gimana Pak? Pada saat COVID juga alhamdulillah dari 100 turun 50%. Karena kan kita tidak buka ya, Iya. hanya melayani online. Nah, ya alhamdulillah karyawan tuh nggak ada yang dirumahkan. Nah, yang tadinya dapat 10.000 mungkin jadi 8.000, 7.000. Karena ke situasi kan. Iya. Nah, itu saya sharingin dulu sebelum kita melangkah ke depan. Ternyata ya mereka mau gitu loh. Sampai lewat dari COVID, ya alhamdulillah karyawan mau tetap aja. Berarti kemarin tuh sempat turun dulu ya Pak? Turun dulu, tapi itu udah kita komunikasikan juga kan, bahwa ini gimana loh kalau umpamanya kamu pengen gajinya sekian yang tetap sekian, ya saya harus mengurangi karyawan ya. Iya. Berkat kesabaran mereka juga ya, sampai sekarang ya naik lagi. Masih tetap Alhamdulillah. bertahan. Berarti untuk pas COVID itu produksiannya di rumah ya Pak? Enggak, di sini tetap di sini, cuma kan kita pagar nggak dibuka, Jadi barangnya tuh online aja. online aja. Jadi di situ juga tertulis juga online kan, jadi Gojek aja yang bisa masuk. Udah pernah ada orang-orang terkenal nih Pak Iya. sini. Alhamdulillah sudah banyak ya. Sudah banyak. Udah banyak dari Asanti, dari Cagur, Denny Cagur, Alpunang, terus banyak lagi yang perempuan, YouTuber lebih banyak lagi itu. Wow. Ya, Untuk kayak orang-orang yang terkenal itu, artis-artis, YouTuber itu biasanya mereka tahu rumah makan ini dari mana Pak? awalnya dari YouTube, Oh. dari satu orang pun kayak dari Asanti pun dia tahunya dari karyawan ya malahan. Nah waktu itu dia dibeliin sama karyawannya. Coba barang udah makan, saya pengen makan ke tempatnya gitu Enak ya banget gitu. nih rasanya. Iya, kayaknya saya pengen nyoba nih di tempat. Ya alhamdulillah waktu itu pernah datang ke sini sore ya. Untungnya lagi nggak begitu ramai. Kalau ramai mungkin nggak kebagian tempat. Iya benar. Jadi untungnya jam-jam segini dia datangnya tuh. Penasaran Pak sama pengolahan itu kayak ada kesulitannya nggak Pak? Kan tadi kayak sumbernya itu kan ada tanpa duri gitu. Nggak ada, kita nggak ada tanpa duri di sini. Ada dari kesusahannya dari bau amis atau apa gitu dari produksinya dari Ya kan ikan itu pasti amis, makanya supaya nggak amis tuh kita olah, kita kasih bumbu. Dan itu kita bumbuin juga sebelum dibakar. Mungkin Pak, saya mau minta Bapak untuk ngasih kesan atau pesan-pesan nih sebagai Bapak kan pebisnis ya Pak ya, yang sukses gitu. Iya. Ada kesan dan pesan gak sih Pak gitu mungkin Betul. untuk kita atau untuk anak-anak muda semua yang nanti kedepannya mungkin akan mengikuti jejak Bapak atau mungkin ingin berbisnis juga. Sama Bapak awal. Iya. Ya kalau pesan dan saran saya sih,
terutama untuk anak-anak yang baru ya, atau yang ingin berkecimpung di bidang kuliner. Pertama itu memang satu, kita harus menjiwai apa yang akan kita kerjakan. Bukan hanya ikut-ikutan tren ya. Iya. Kalau ikut-ikutan tren itu gampang. Seminggu, 2 minggu lewat. Tapi kalau kita menyukai, mencintai, oh saya pengen buka ini. Coba dicari yang memang mempunyai ciri khas. Banyak orang bikin ayam goreng, banyak geprek, banyak. Tapi dari sekian banyak itu kita punya ciri khas. Apa nih? Iya. Entah itu dari sambelnya, entah dari apa. Beginilah terserah. Bikin sesuatu yang unik. Tapi itu bisa dipertahankan. Memang resepnya itu kita bisa, bukan ikut-ikutan ya. Jadi memang kita punya resep gitu. Resep satu. Nah yang kedua, selain kita sudah minimal kita menguasai itu ya, kesabaran, keuletan. Karena namanya kuliner itu tidak bisa seperti membalikkan tangan. Itu butuh waktu, ya kan? Butuh waktu, nggak cukup dengan 2 bulan, setahun. Nah makanya kalau kita kuliner itu harus mempersiapkan mental kita. Kita itu kalau kita buka warung uduk lah, boleh katakan uduk gitu. Kita nggak bisa mencoba uduk itu dengan sebulan 2 bulan, nggak akan menjadikan jaminan dan tidak bisa menjadikan pegangan buat kita dan orang yang konsumen kita. Karena kalau kita baru buka seminggu tutup, dibuka lagi, apa yang dikangenin gitu ya. Tapi kalau kita udah konsisten dengan kita jaga menunya gitu ya, rasanya, nanti orang akan kami uduk di situ lebih enak loh. Iya. Dengan harga yang kompetitif ya, enak. Nanti begitu buka itu pasti diuber sama orang, walaupun di mana akan diuber. Pasti uduk itu enak, itu dari mulut ke mulut. Nah, jadi konsisten itu yang harus kita jaga, sabar, udah nggak usah lirik sana sini dulu, fokus. Jadi kita mau nyoba nih nasi uduk, kalau fokus aja nasi uduk, nggak usah ada nasi ini, jangan. Nasi uduk aja, menunya apa lawanannya, udah itu aja. Insya Allah uduk pun ternyata ada yang orang dagangan uduk bisa sukses kok. Bisa sukses, hanya uduk aja. Tapi dia semalam bisa berapa liter? Bayangin kan gitu ya. Dari telur, dari itu udah berapa itu omsetnya. Nah itu. Terus juga selain dari tadi itu punya ciri khas, kesabaran dan resep, yang pasti itu konsep yang harus juga kita bentuk. Karena semua sesuatu itu kita harus punya konsepnya. Dan apapun usahanya itu, apapun usahanya kita punya konsep dan ramah dengan pelanggan. Udah itu aja. Promosi lah, mungkin kalau promosi bisa macam-macam ya, ada yang pakai ini, pakai itu, silakan. Kalau yang pentingnya kuncinya itu aja sih, kesabaran dan resep yang kita punya itu tidak berkurang, bahkan harus ditingkatkan, itu aja. Itu kalau saran saya untuk pemula mungkin ya, apalagi cuma menerusin usaha orang tua, itu juga enak itu. Tinggal kita bentuk lagi gitu. Yang tadi orang tua biasa-biasa aja, kita bikin, kita konsep lagi gitu, supaya orang mencari gitu. Bapak, ini wawancara yang sangat memotivasi juga informatif. Mungkin ini sekian yang bisa kami sampaikan berdasarkan narasumber kita, yaitu Bapak Entus ya. Terima kasih Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.